Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, banyak di antara kita yang hidup secara kurang sadar. Dan yang sering kali terjadi, terutama, dan ini cukup menyedihkan, adalah tidak menyadari bahwa dirinya dicintai begitu banyak orang dan dicintai begitu besar oleh Tuhan. Lalu kemudian dia merasa bahwa dirinya menderita, tersingkirkan, kurang diperhatikan, dan efeknya panjang. Bisa sakit hati, bisa luka batin, bisa kemudian depresi bahkan. Padahal tanpa sadar dia itu begitu dicintai. Sebetulnya kita semua begitu dicintai oleh Tuhan, oleh sesama kita. Tapi banyak yang tidak kita sadari. Salah satu yang tidak bisa kita mengerti karena keterbatasan kita adalah pengertian kita, pikiran kita. Pikiran kita terbatas, tapi seringkali kita anggap sebagai segalanya. Sehingga kadang-kadang kita merasa tidak dicintai. Padahal kita tidak tahu saja bahwa kita begitu dicintai. Salah satu contoh, sebetulnya bumi ini disiapkan oleh Tuhan 4,5 miliar tahun supaya bisa dihuni oleh manusia. Manusia bisa bernafas, bisa menikmati keindahan, bisa menikmati air segar, hidup dengan nyaman. Itu diperlukan waktu yang cukup lama sebagai persiapan. Tapi kita tidak tahu. Yang lain adalah bumi ini sebetulnya sangat mudah terhantam oleh meteor, asteroid. Itu sangat mudah. Karena di atas sana, di angkasa, ada banyak asteroid, benda-benda padat luar angkasa yang terus-menerus membombardir apa yang menghalanginya di jalan. Mengapa jarang terjadi tubrukan asteroid dengan planet bumi? Karena Tuhan menciptakan planet yang namanya Jupiter. Planet besar sekali, yang tugasnya menyedot karena gravitasinya yang sangat kuat. Asteroid-asteroid yang arahnya ke bumi jadi belok ke Jupiter. Lalu kita bisa enak menikmati kehidupan ini. Makan dengan enak, jalan-jalan dengan nyaman, tidak setiap kali khawatir ketabrak asteroid. Karena Tuhan mencintai kita. Tapi kita tidak tahu. Tapi juga dalam hal-hal sederhana. Teman-teman di kantor, kita seringkali kurang sadar. Kalau kita tidak hadir itu rasanya beda. Seringkali ditanyain, kenapa ya dia nggak datang ya? Ada apa? Atau teman-teman kita bermain. Teman minum kopi. Sudah 4-5 orang kita nggak hadir, lalu terasa kehadiran kita ternyata berarti. Kok dia nggak datang ya? Nggak ada lo, nggak rame. Sering kita kurang menyadari hal itu. Tetapi juga sejak kecil kita itu selalu mendapatkan kasih sayang. Di dalam rahim 9 bulan dijaga, mama kita begitu hati-hati, papa kita juga memperhatikan lebih karena ada kita di dalam rahim yang membutuhkan perhatian lebih. Makanan dijaga, istirahat cukup, sampai kita menjadi bayi kecil yang selalu dipeluk-peluk, digendong-gendong, diperhatikan. Dan bahkan bertahun-tahun kita terus diperhatikan. Sekolah, diajari, diantar, disiapin makanan. Luar biasa. Bahkan kalau kita teliti, sebetulnya kita dari lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita tergantung sama orang lain. Bahkan yang Anda makan di atas piring setiap hari, itu melibatkan karya kerja baik banyak orang. Tetapi seringkali kita kurang menyadarinya. Karena memang Tuhan sangat mencintai kita. Kita tahu atau tidak, Tuhan tetap mencintai kita. Maka yang paling penting adalah percaya dan bersyukur. Lalu kemudian menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang dicintai. Sebagai orang-orang yang
cukup pantas untuk dihargai, dicintai, dan dirindukan. Ini terutama bagi banyak orang yang merasa dirinya tidak cukup baik, tidak pantas dicintai, seringkali disingkirkan atau dibuli. Pengalaman Anda yang sepotong-sepotong perlu dibuka lebih luas, sehingga kemudian bisa melihat betapa Tuhan sangat mencintai kita. Juga banyak orang sangat memperhatikan kita. Maka sebetulnya yang paling pantas bagi kita adalah terus-menerus bersyukur, terus-menerus melihat karya Tuhan dalam hidup kita, juga dalam diri saudara-saudari kita, supaya kita bisa melihat Tuhan yang terus mencintai bukan hanya saya, tapi semua ciptaan. Karena memang awal dari semua ciptaan ada karena kasih Allah. Allah mengasihi kita, maka kemudian kita ada. Bukan sebaliknya. Kita ada dulu, lalu kemudian Tuhan melihat, oh ya ini pantas dicintai, oh yang ini enggak pantas. Bukan begitu. Awalnya justru cinta Allah kepada kita, maka kemudian kita diciptakan. Kita berawal dari kasih Allah, dan seluruh hidup kita adalah perwujudan kasih Allah lewat saudara, lewat orang tua, lewat semesta. Dan kemudian nanti ketika kita berangkat meninggalkan dunia ini, juga wujud kasih Allah, kita diselamatkan, kita masuk di dalam kehidupan abadi mulia di surga. Karena memang seluruhnya dalam diri kita adalah kasih itu sendiri. Berawal dari kasih, berakhir dengan kasih, dan sepanjang perjalanan terus-menerus diperhatikan dan dikasih oleh Allah dan oleh sesama kita, oleh sesama ciptaan. Maka mari kita bersyukur terus-menerus setiap hari, dimanapun, kapanpun, kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas kehidupan ini, bersyukur atas ciptaan yang begitu luar biasa, bersyukur atas saudara-saudari yang membuat hidup ini menakjubkan, bersyukur terutama atas pasangan-pasangan yang luar biasa mau bersama kita, yang kadang-kadang bahkan sering menjengkelkan. Luar biasa. Karena itu mari kita bersyukur, dan mensyukurinya dengan berbuat baik, menyadari akan kasih Tuhan, kasih sesama, kasih semesta, dan kemudian memancarkan kasih itu dengan mengingatkan kalau ada orang yang sakit hati, diingatkan supaya kemudian bisa sembuh dari sakit hatinya. Kalau ada yang putus asa, diingatkan bahwa kita begitu dikasihi Tuhan sehingga selalu ada harapan. Ketika ada kegagalan, diingatkan bahwa kegagalan itu biasa. Itu berarti satu langkah lebih dekat terhadap kesuksesan. Dan karena itu hidup itu begitu positif dan menakjubkan, pantas untuk selalu disyukuri. Dan karena itu setiap pagi seharusnya memang selalu mengawali hari dengan penuh sukacita, dan kemudian punya niat baik untuk menjadi cahaya, menjadi sumber yang membawa harapan, membawa sukacita, membawa rasa syukur, membawa cinta kasih. Karena memang hidup itu seperti itu. Dengan segala macam persoalan yang ada, hidup tetap menakjubkan. Kita tidak mau menukarkan kehidupan ini dengan sesuatu yang lain selain kehidupan, meskipun kehidupan kita ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Maka saudara-saudari terkasih, tetaplah selalu bersyukur dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.